kita terus dikuatkan dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan doa. Ya. Doa setelah itu kita baca pergantian. Lalu setelah itu ada sharing atau bertanya dipersilahkan ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami sungguh berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan dan asuhan-Mu selama satu hari ini. Tuhan rahmati apa yang kami telah lewati, boleh menjadi pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Dan juga rahmati membaca malam ini melalui kitab Roma pasal 11. Paling Engkau meneguhkan iman kami, memperkuat kasih kami kepada Tuhan, sehingga kami tidak lagi melihat pada diri sendiri, kepada Kristus, Sang Penjunan dan Pencipta. Amati juga teman-teman yang tidak bisa hadir, supaya mereka dapat secara pribadi juga datang pada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Jadi kemarin kita sudah secara pribadi juga bersama-sama Roma pasal yang ke-10 ya, mengenai bagaimana adanya kita harus ya melihat pada Tuhan karena Dia telah ya mengulurkan tangannya setiap hari ya pada mungkin kita ya aku ya kita masing-masing seringkali tidak taat atau juga mungkin membantah atas pengaturan Tuhan, tapi Dia terus mengulurkan tangannya ya. Oke, lalu kita akan baca di pasal 11 ya. Jadi kita sama-sama boleh menikmati pasal 11 ini ayat 1 sampai 12 ya. Amin. Oke, ini kita baca satu orang satu ayat ya, karena kita cukup sedikit. Amin. Ekonomi dalam pemulihan Allah, pemilihan Allah, sisa yang dipelihara oleh kasih karunia. Ayat 1. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dulu. Atau tidak tahukah kamu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia memajukan Israel kepada Allah? Amin. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya, aku masih menyisakan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Ya, 5, demikian juga pada waktu ini terdapat suatu sisa menurut pilihan berdasarkan anugerah. Jika hal itu terjadi berdasarkan anugerah, maka bukan lagi berdasarkan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka anugerah bukan lagi anugerah. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejar-kejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain hatinya telah dikeraskan. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka seperti tertidur, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai pada hari ini juga. Amin. Oke, ayat 9. Lagi pula Daud berkata, biarlah meja jamuan mereka menjadi cerat dan perangkap, batu sandungan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Orang Israel sandung, orang kafir beroleh selamat. Beroleh selamat. Karena itu aku bertanya, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kegagalan mereka berarti kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Amin. Ya, jadi kita masing-masing dapat 3 ayat. Jadi dari kitab Roma, ya sekali lagi mungkin aku akan sedikit singgung ya. Pokok kita Roma, ya pokoknya adalah membuat orang-orang dosa menjadi anak Allah untuk menyusun tubuh Kristus dan diekspresikan sebagai gereja-gereja lokal. Ya, hari ini kita gereja di Indonesia, ya juga ini adalah secara universal, tapi di setiap kota kita ada gereja juga ya.
gereja di Jakarta, gereja di Medan, ya semua kita adalah bagian di dalamnya. Nah, jadi di ayat 1 ya Rasul Paulus kembali menanyakan ya. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dan keturunan Abraham dari suku Benyamin. Nah, jadi ini adalah satu teguran juga kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus ya. Bagaimana dia bertanya, pernah nggak sih Allah ini menolak kita? Ya, nggak mungkin ya. Tapi seringkali ya manusia atau umatnya yang menolak dia, ya menolak dengan cara tidak maulah rajin-rajin, tidak maulah setia ya, atau bahkan jika membaca Alkitab pun ya terkadang pikiran kita sering kemana-mana begitu ya. Nah, ini termasuk apa? Kita menyia-nyiakan kasih karunia. Nah, di ayat kedua dibilang apa? Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dulu. Atau tidak tahukah kamu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Sekali lagi, Allah tidak membuang umatnya. Ya. Jadi hari ini manusia ya tidak terkecuali semuanya adalah umat Allah. Tidak dibeda-bedakan, tapi hanya karena manusia sendiri ya beda-bedakan melalui namanya apa? Agama ya, kepercayaan, terus juga aliran ya, bahkan banyak sekali hari ini yang mulai salah kaprah ya, entah itu apa karismatik, entah itu Protestan, entah itu dan sebagainya. Ya, akhirnya membuat manusia itu terpecah-pecah. Jadi bagaimana dan di mana kita bisa menemukan gereja yang tepat? Ya, tidak lain tidak bukan adalah di dalam Alkitab, di dalam Roh dan mengacu kepada Tuhan itu sendiri. Nah, di ayat 3 ya, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Mereka ini siapa sih? Ya, kalau kita tahu ya bahwa mereka-mereka ini adalah imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat ya. Membuat apa? Rasul Paulus pun ingin dicabut nyawanya. Ya, sama seperti Tuhan ketika masih hidup di bumi, ya ketika di kitab Injil Matius sampai Yohanes ya, itulah yang dialami ketika kita benar-benar ikut di jalan Tuhan. Jadi sekali lagi ada lagu pujian juga yang sangat baik ya, yang sering kali kita dengarkan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru ya, Tuhan tak pernah janji bumi selalu rata, tapi yang dia janjikan adalah apa? Dia menyertai ya sampai kepada akhir zaman. Baik, ayat 4 dibilang, bagaimana firman Allah kepadanya, aku masih menyisakan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Nah ini ya, jadi apakah kita berbagian atau di dalamnya karena kita tidak pernah menyembah berhala, atau malah kita menyembah atau suka terhadap hal yang bukan Allah lebih banyak. Hari ini dunia begitu banyak menyediakannya, entah itu drama, ya, entah itu permainan, ya, game, ya, pergaulan dan sebagainya. Mana yang kita pilih? Baik, oke lanjut ya. Jadi di ayat 6 dibilang jika hal itu terjadi berdasarkan anugerah, maka bukan bagi berdasarkan perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka anugerah bukan lagi anugerah. Oh, sungguh ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, maka anugerah Allah bisa saja menjadi hilang yang telah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi ayat 7 dan 8 juga sudah dibaca ya sangat baik. Jadi bagaimana Yesaya tidak memperoleh apa yang dikejar-kejarnya, tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang lain hatinya telah dikeraskan. Apa? Kita bisa lihat di sini ya, bahwa hari ini ketika orang mulai tidak mengasihi Allah, hatinya lama-lama dikeraskan. Ya, tidak mau doa, tidak mau baca kitab, tidak mau datang pada Allah dengan sungguh-sungguh, tapi yakin, oh yang penting aku setiap minggu datang ke gereja, setiap minggu aku jadi WL, jadi singer ya, dan sebagainya. Tapi apa? Tidak ada kehidupan keseharian yang bersatu dengan Allah. Nah ini menjadi satu penyebab juga kenapa manusia seringkali jatuh dalam dosa. Nah tidak ada hubungan yang intim ya, Senin sampai Sabtunya mungkin ya kita baca tapi satu ayat ya, terus habis itu udah. Nah teman-teman sekalian, kehidupan orang Kristen bukan demikian ya. Kehidupan orang Kristen sama seperti Matius 4 ayat 4 berkata apa? Manusia itu bukan dari roti saja,
tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka Rasul Paulus sangat menekankannya. Seperti yang tertulis, Allah membuat mereka seperti tertidur, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai pada hari ini juga. Ya, jadi hari ini banyak orang muda yang di sekeliling kita kelihatannya hidup, tapi tidak dapat melihat hal rohani. Kelihatannya sukacita, tapi tidak dapat mendengar hal rohani. Nah, ini cukup berbahaya dan membuat kita bisa menjadi orang yang jauh dari Allah. Amin ya. Jadi sampai ayat 10 tadi katakan apa? Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah bumi mereka terus-menerus membungkuk. Ini yang terjadi. Ya, banyak orang ya, kita lihat di KRL ya, di stasiun ya, di halte bus ya, semua membungkuk ya, melihat kepada handphone, gadget ya. Memperhatikan dirinya masing-masing, hobinya masing-masing. Tidak ada yang memperhatikan sesamanya manusia. Hari ini kita sebagai orang yang telah percaya dan telah tertebus, bagaimana hati kita ketika melihat orang? Maukah kita mendoakan mereka? Mau kita menasihati mereka? Atau malah, oh ya Tuhan, biarlah mereka demikian. Toh aku sudah selamat. Kan nggak mungkin. Ya, kita harus belajar sama mengambil keputusan ya, sama seperti apa yang Paulus kerjakan. Meskipun dia dianiaya, dia ditolak, dia tetap maju memberitakan Injil. Amin ya. Jadi mungkin aku sampai di sini. Nanti kalau masih ada waktu, aku akan simpulkan. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan dari Eva maupun Miris atau Maria, silakan. Oke, cukup. Berarti belum ada, ya. Semoga firman ini ya bukan hanya berasal dari mata kita ya, mata jasmani, tapi justru adalah berasal dari mata rohani. Kita lihat, kita juga di dalam roh hati kita berdoa, semoga Tuhan menguatkan, Tuhan memulihkan penghidupan kita dengan Dia. Ya. Kalau misalnya beberapa waktu belakangan kita mulai merasa jauh, mari sama-sama kita dekatkan lagi, ya, kita esa dengan Tuhan, ya, supaya firman ini menjadi satu dorongan bagi kita, ya, sehingga Tuhan terus bertambah dalam kita, ya. Oke, lalu di ayat yang ke-12, ya, kan setelah jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kegagalan mereka berarti kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Amin, demikian. Oke, sebelum kita tutup, ya, aku mau ajak kita nyanyikan satu pujian, ya, sangat juga berkaitan dengan ayat yang kita baca malam hari ini, ya. Oke. Oke, kita sama-sama lihat ya. Bentar. Oke, harusnya sudah terlihat ya. Setelah ini kita akan tutup dalam doa. Ya. Semoga lagu ini juga kembali menguatkan dan meneguhkan kita dalam imannya. Baik, sebentar. Oke, sama-sama ya. Dulu masih dalam dosa, hati kebuta, kini oleh firman Tuhan, ku tahu Dia dalamku, Dia di dalamku, Dia di dalamku. Oh, bernyanyi aku, Tuhan di dalamku. Surya matahari
di bumi, mengangkat santri, nyatakan terang hayat kasih Tuhan di dalamku. Di dalamku, di dalamku, oh kurnia ini agung, Tuhan di dalamku, anugerah realitas firman taman semua kita nikmati kayanya Tuhan di dalamku, Dia di dalamku, Dia di dalamku. Oh kurnia ini agung, Tuhan di dalamku, ayatnya bangkit mulia ilahi, digantung dalam hati, hidup di dalamku, Dia di dalamku, Dia di dalamku, oh kurnia ini agung, Tuhan di dalamku. Rindulah serupa Dia, pancarkan jasa, ku pun rela dimatikan agar Tuhan hidup. Dia di dalamku, Dia di dalamku, oh kurnia ini agung, Tuhan di dalamku. Amin ya. Semoga ujian ini kembali meneguhkan kita bahwa Tuhan telah tinggal di dalam kita, ya, sama seperti apa yang Paulus alami, ya, sehingga kita boleh berbagian dalam kurnia yang begitu agung, ya Tuhan di dalam kita, sehingga kita tidak lagi hidup berdasarkan diri sendiri, tapi berdasarkan Tuhan yang ada di dalam kita. Oke, demikian ya kita tutup channel kita malam ini. Kita sama-sama berdoa. Kita mohon Tuhan berikan kasih karunia kepada kita, ke teman-teman yang belum dapat hadir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman malam ini, kembali menguatkan kami Tuhan. Ya ampuni jika kami masih hidup tidak taat dan tidak bersandar padamu. Tapi malam ini ada Eva, ada Rumiris, Kamaria, juga diriku Tuhan. Kami berdoa supaya melalui hari-hari ke depan, Kau terus mewahyukan bahwa Kau ada di dalam kami, juga sertailah teman-teman kami yang belum bisa hadir Tuhan. Ya Tuhan, sertailah mereka, apapun yang mereka kerjakan. Oh sungguh masa muda kami Tuhan tidak layak bagi dunia, tapi kami bagi Tuhan. Kami bagi Tuhan kerajaan-Mu. Nanti Kau akan segera datang kembali. Tuhan rahmati juga keluarga kami masing-masing. Jaga kesehatan kami Tuhan, sehingga terlepas dari segala sakit penyakit. Terima kasih, kami berdoa, rahmatilah masing-masing dari kami, selain ada kegiatan ataupun beristirahat. Kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik.